saya. Kemudian saya berat untuk menyampaikan ayat ini. Guru saya mengajar 2 ayat. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau tahu. Saya memang demi Allah diutus Rasulullah untuk menyampaikan mimpi saya, untuk menghentikan penipuan kaum Ba'alawi, Bani Yuya, penasihat Fir'aun. Memang saya yang diutus Rasulullah, dan saya diutus mengaku sebagai utusan beliau. Gak mungkin saya berani mengaku utusan Rasulullah kalau Rasulullah sendiri yang gak merintah. Karena Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong untuk mengatasnamakan saya, menyangkut nama saya, silahkan pilih tempat tinggalnya di neraka manapun, silahkan. Jadi kalau ada orang mencatut nama Rasulullah untuk kebohongan, ya dia sudah memesan kapling komplek dalam neraka. Begitu. Kemudian yang kedua, Kiai, saya tanya sama guru ini, gimana guru, saya berat ini, saya akan dimusuhi seluruh Indonesia yang Muhyiddin Pro Ba'alawi ini. Guru, gimana saya akan diancam, dipersekusi, dibully, dikejar dan lain-lain. Guru saya mengatakan surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'idah. Dan tidak ada pilihan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulullah telah menurunkan suatu ketetapan dan perintah, kecuali hanya patuh. Dan barang siapa yang membangkang terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, dia sungguh sangat sesat yang sangat jauh. Begitu terjemahan bebasnya. Karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima sebagai konsekuensi dari tugas. Dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya, membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Tolong ambilkan Quran. Ya, ini sumpah gimana nih, Pak apa itu? Mubahalah gimana itu nanti? Jadi kalau kepengen saya Kiai, Ya. kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Sudah dilihat ya. Ini mau bermubahalah sekarang? Ya, silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Apa namanya itu? Ya. Cangkir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulullah tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billah hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un
wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup nggih atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai. Bagi pendukungnya, Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam nggih, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. oke. Cukup ya ini. Oke. Syahadat. Cukup. Ya. Ditutup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian, ya, saya ingatkan Al-Habib Al-Mukarram, saudara yang mulia Bahar bin Smith, ditunggu Pak Kiai Ilzamuddin Ketua Naat untuk tes DNA. Belum dipenuhi kan panggilannya, nggih? Belum. Ditunggu di markas Naat Madura. Kemudian kami dari para pejuang Dzurriyyah Wali Songo yang berada di bawah komando Kiai Fuad dan Gus Fakih menunggu kehadiran Bapak Taufik Assegaf, Ketua Al-Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah Pusat, untuk datang ke sini 7 kali 24 jam dalam seminggu ini, untuk datang ke sini untuk tes DNA gratis. Gus Fuad kersa bayari nggih? Siap. Biar perdebatan ini tidak menguras energi bangsa. Karena di luar negeri klan Ba'alawi itu sudah dibatalkan sebagai dzurriyyat Rasulullah. Dan kalau ada setelah ini, ya, Habib Taufik dalam jarak 7 kali 24 jam nggak datang ke sini, berarti gimana, Kiai? Terbukti apa, Kiai? terbukti keturunan Yahudi Askenazi. Kalau nggak datang ke sini 7 kali 24 jam, khusus Habib Taufik dibuka 24 jam dalam seminggu, datang ke sini tes DNA gratis. Siap. Oke. Begitu, nggih? Setuju. Siap. Selanjutnya, nih saya pengen menurunkan tensi ketegangan Ba'alawi di Indonesia ini dengan membaca sholawat asli karangan ulama Nusantara. Asli karangan ulama Nusantara. Karena saya orang Kudus, saya akan membawakan sholawat asli karangan ulamaku Kudus. Leluhurnya Gus Baha, leluhurnya Kiai Baudin Nur Salim, yaitu Kiai Ahmad Asnawi. Makamnya di belakang pengimaman Menara Kudus. Allah. Situ nggih. Siap. Monggo warga Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Demak, Grobogan yang paham bisa ikut bersolawat sekaligus penutupan. Cukup nggih? Siap.
Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri hatman awwala. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri hatman awwala. Aman 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 Indonesia Raya aman 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 Nusantara Raya aman amin 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 ya Rabbi Rabbal alamin amin 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 wa ya mujibas sailin. Peringatan terakhir nggih, kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia, jangan gunakan nama Rasulullah untuk menghina umatnya, untuk menginjak umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Nggih. Man ghassana falaisa minna. Jangan ngaku-ngaku keturunan Rasul. Jangan ngaku-ngaku lagi keturunan Rasulullah. Dan para korban Ba'alawi. Dan para korban Ba'alawi nggih, untuk para korban Ba'alawi perintah guru saya yang utus saya. Para korban Ba'alawi dari laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, wanita, dari Sabang sampai Merauke, melaporlah kalian ke polisi. Melaporlah kalian ke polisi. Nggak ada dzurriyyah Rasulullah itu terus bebas dari hukum, itu nggak ada. Padahal bukan dzurriyyah Rasul. Padahal bukan dzurriyyah Rasul. Rasulullah bersabda, "Lau saraqat Fatimata binta Muhammadin laqata'at yadaha biyadai." Andaikan telah mencuri Fatimah, putri perempuan, putri biologis perempuan Rasulullah Muhammad, maka aku akan memotong kedua tangannya dengan tanganku. Rasulullah itu penegak hukum paling hebat. Jadi tidak ada dzurriyyah Rasulullah itu bebas dari dosa, bebas dari hukum. Kalau memang korban Ba'alawi banyak, saya minta, saya mohon, melaporlah kalian ke polisi. Kalau masih tidak ditanggapi, melapor kepada para pejuang medsos, biar diviralkan dulu. Begitu nggih, Kiai, cukup nggih. Siap. Itu lakotongat pola kotok tuh. Nanti dibully. Lakotok tuh. Ah ya, nanti dikira kita nggak tahu nahu sorot. Nah, nanti dikira kita nggak bisa bahasa kitab. Repot ya. Ya, sudah cukup. Monggo Gus Suat memberi penutup.